Bacaan dari nubuat Yoel. Sekarang, inilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu pada tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu,
berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi.
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Nabi Yoel bersabda kepada kita semua, koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja dan kita semua merayakan hari Rabu Abu. Kalau sejenak saya bertanya, mengapa Anda datang ke tempat ini? Mengapa kita merayakan Rabu Abu? Nah, itu kan sudah rutinitas Romo gitu ya. Sudah kegiatan kerohanian tahunan. Saya sebagai orang Katolik, oh ini sebagai tanda saya mengikuti pertobatan. Ini sebagai ekspresi iman saya dan lain sebagainya. Sebenarnya apa esensi atau arti mendasar dari hari Rabu Abu itu sendiri? Rabu Abu pada dasarnya adalah pertobatan, metanoia, di mana selama 40 hari mendatang kita diajak oleh Tuhan Yesus sendiri ikut merasakan, ikut mengalami dan membangun hidup kita, khususnya pertobatan kita supaya kembali kepada Allah. Saya itu biasa ya, pernah mengamati yang namanya tahu pong. Pasti tahu ya tahu pong itu ya. Dia bentuknya menarik, lalu biasanya dikemas dengan sedemikian rupa. Apalagi kalau itu dinikmati saat-saat udara dingin begitu ya, bersama keluarga di rumah, rasanya pasti enak gitu ya. Tetapi ketika itu digigit, ketika dibuka, dalamnya adalah yang ada apa? Kosong, tidak ada apa-apanya. Gambaran seperti itulah yang mau saya katakan, bahwa di dalam hidup beriman kita hendaknya tidak melulu atau tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah atau hal-hal yang bersifat nampak atau kelihatan. Maka pewartaan Nabi Yoel dan juga Tuhan Yesus dalam sabda Tuhan begitu indah dan begitu baik, mengajak kita semua supaya kita terlebih dahulu mengoyakkan hati dan janganlah pakaianmu. Ini artinya apa? Kita diajak sungguh-sungguh membangun sikap pertobatan berasal dari dalam hati kita, bukan dari hal-hal yang nampak begitu saja. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah selama 40 hari, apakah itu nanti akan berjalan dengan efektif? Apakah itu nanti bisa berdaya guna atau tidak? Semata-mata juga ditentukan dari niat dan komitmen kita masing-masing. Apakah selama masa Prapaskah saya sungguh-sungguh menggunakannya seperti yang disabdakan Yesus, dengan doa, derma, serta melakukan tindakan puasa? 3 ciri ulah kesalehan rohani yang perlu kita lakukan selama masa Prapaskah. Nanti kita akan menerima abu sebagai tanda. Sekali lagi ini sebagai tanda di mana kita diajak kembali untuk mengingat-ingat, menyadari bahwa kita manusia adalah makhluk yang terbatas. Bahwa kita manusia adalah makhluk ciptaan berasal dari tanah.
Di dalam kitab suci, ya, dalam kisah penciptaan, di mana di sana ada Adam. Ya. Jadi dalam antropologi Kristiani, Adama itu artinya adalah tanah. Di mana ketika manusia diciptakan supaya tanah itu menjadi hidup, maka diberikanlah atau dihembusi yang namanya ruah atau roh. Nah, roh inilah yang kemudian menggerakkan hidup manusia. Tetapi bahwa manusia merupakan ciptaan yang sempurna, ia secitra dengan Allah, maka di sana ada satu bagian yang tidak tertinggal. Biasa itu kita lihat atau maknai, yaitu sebagai nefasa. Ya, nefasa inilah yang menjadi asas hidup manusia. Ia tidak ada di ciptaan yang lain, tumbuhan, hewan-hewan, tidak ada sama sekali. Nefasa ini khas karena ia serupa dengan Allah. Sehingga kita manusia disebut sebagai imago Dei, gambaran Tuhan. Nah, maka masa Prapaskah selama 40 hari adalah masa di mana kita untuk mengatur nefasa kita, kehendak-kehendak kita. Apakah kehendak kita diarahkan pada sesuatu yang baik, ataukah nefasa kehendak kita diarahkan pada sesuatu perbuatan-perbuatan yang justru menghantar kita kepada dosa. Maka seperti yang disabdakan oleh Nabi Yoel dan Yesus sendiri, bahwa pada hakikatnya ulah rohani masa pertobatan bukan dari tampilan atau kemasan saja, tetapi yang lebih penting kembali kepada hati dan batin kita masing-masing. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, di masa yang penuh rahmat ini kita menggunakan dan memanfaatkan waktu, hati kita dan kesempatan kita dengan sungguh-sungguh lewat ulah kesalehan secara pribadi, di dalam lingkungan-lingkungan kita, di dalam paroki kita bersama-sama, supaya iman kita senantiasa bertumbuh dan berkembang, terlebih-lebih di dalam menjalani masa Prapaskah ini.